Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum pengoperasian aplikasi Simpan Bos, aplikasi sistem pelaporan keuangan dana bos. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan setting format pada laptop masing-masing. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan bisa simak video ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuju pada menu pencarian di pojok kiri bawah. Kebetulan laptop yang kami gunakan menggunakan Windows 10. Untuk Windows yang lain saya rasa semuanya sama. Tinggal diklik pencarian saja, lalu ketikkan kontrol panel. Maka di sini tinggal diklik saja kontrol panelnya, maka akan keluar tampilan menu-menu. Tinggal Bapak Ibu cari Clock and Region. Biasanya ada di sebelah kanan. Lalu di sini pilih yang warna biru ini Bapak Ibu, change date time or number format. Tinggal diklik saja, maka nanti akan diarahkan pada setting format laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Di sini yang Bapak Ibu wajib setting yaitu pada format. Format Bapak Ibu wajib memilih Indonesia. Nah, di sini sudah ada pilihan Indonesia. Kalau sudah dipilih Indonesia, baru di sini tinggal klik apply. Sudah disimpan. Kalau sudah setting format, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal setting untuk long date-nya. Long date-nya di sini pilihnya yang format yang ini, D, MMMM, YYYY. Tinggal diklik saja, klik apply lagi, lalu klik OK. Maka setting formatnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan setting format, yaitu melakukan install aplikasi pendukungnya. Aplikasi pendukung kami sudah menyediakan dalam folder ini. Folder aplikasi pendukung. Tinggal diklik saja Bapak Ibu untuk aplikasi pendukungnya. Di sini ada 3 aplikasi pendukung. Ada install 1, install 2, sama install 3. Untuk install 1 sama install 2 ini wajib dilakukan oleh semua Windows. Untuk yang install 3 itu hanya dilakukan oleh Windows 7 saja. Ada beberapa Windows 8 yang harus menginstal juga. Untuk Windows 8 nanti kalau misalkan aplikasinya tidak bisa dibuka, coba dilakukan install 3 terlebih dahulu. Oke, karena di sini kami menggunakan Windows 10, maka hanya install 1 sama install 2 saja. Ini untuk install 1 sama install 2 tidak terlalu lama, hanya hitungan detik saja, tidak sampai 1 menit. Tinggal diklik 2 kali pada install 1, saya contohkan langsung. Lalu di sini klik next saja. Di sini pilih terima, klik next saja, klik install. Klik yes, maka silakan saya tunggu untuk proses penginstalannya. Sampai ini selesai untuk yang install 1. Untuk yang kedua yaitu melakukan install 2. Install 2 pun juga sama, tidak terlalu lama. Tinggal klik next saja, terima, klik next, install, klik yes lagi. Tinggal ditunggu saja sampai selesai. Ketika ini sudah selesai, install 1, install 2, maka nanti untuk aplikasi pelaporan dana bosnya atau simpan bosnya tinggal bisa dioperasikan saja. Ini sudah selesai, untuk install 2-nya tinggal klik finish saja. Maka untuk install 1 sama install 2 sudah selesai. Untuk install 3 nanti bisa dipraktekkan oleh sekolah-sekolah yang menggunakan Windows-nya yaitu Windows 7 atau 8. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk aplikasi pendukung dan format laptopnya sudah disetting, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan untuk pengoperasian aplikasi simpan bosnya. Silakan tetap mengikuti untuk langkah selanjutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan pengoperasian aplikasi Simpan Bos atau aplikasi sistem pelaporan keuangan dana bos. Setelah Bapak Ibu melakukan setting format pada laptopnya masing-masing dan melakukan install aplikasi pendukung, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengoperasian aplikasi Simpan Bosnya. Tapi sebelum menuju ke situ, saya akan jelaskan secara singkat file-file dan juga folder yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya. Oke, yang pertama di sini ada folder aplikasi dana bosnya yang memuat aplikasi dana bos, ada aplikasi pendukung yang sudah kami jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Di sini ada video tutorial lengkap mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya di sini ada langkah kecil sebelum pengoperasian aplikasi simpan bos. Di sini adalah aplikasi untuk
remote atau panduan secara online jarak jauh, tinggal dibuka saja aplikasi AnyDesk ini nanti. Selanjutnya di sini ada aplikasi Dana Bos dalam bentuk file zip. Selanjutnya di sini ada daftar kode rekening belanja, mulai dari belanja pegawai, barang jasa sama modal. Selanjutnya di sini ada Permendagri yang mengatur mengenai juknis bos. Selanjutnya di sini ada referensi kegiatan. Ini ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, kira-kira kegiatan ini masuk standar apa dan komponen berapa. Nah, di sini sudah kami sediakan untuk referensi daftar kegiatan yang masuk pada 12 komponen dan 8 standar. Terakhir di sini ada Permendikbud tahun 2022. Ini mengatur mengenai juknis bos yang diatur oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai file-file dan folder-folder yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya. Baik, saya lanjutkan saja Bapak Ibu untuk pengoperasian aplikasi Simpan Bos. Di sini tinggal dibuka saja folder aplikasinya. Lalu di sini tinggal diklik 2 kali pada aplikasi bosnya. Di sini ada juga DB aplikasi atau database aplikasi. Tinggal diklik 2 kali pada aplikasi dana bosnya. Maka diarahkan pada tampilan login Bapak Ibu, tinggal dimasukkan passwordnya. Passwordnya admin, huruf kecil semuanya Bapak Ibu. Tinggal klik enter atau klik login. Maka setelah login, Bapak Ibu akan diarahkan pada pemilihan periode awal pelaporan dan juga saldo awal dari tahun sebelumnya. Nah, di sini tinggal dipilih karena misalkan pada aplikasi ini kami operasikan untuk tahun 2022. Karena digunakan untuk tahun 2022, maka periode awal pelaporan Bapak Ibu di sini pilihnya Januari 2022. Langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah memilih periode, Bapak Ibu tinggal memasukkan nominal saldo dari tahun sebelumnya, misalkan ada. Kalau misalkan tidak ada, maka dinolkan saja. Misalkan saya contohkan di sini ada saldo lah. Ini saldo di kas sebelumnya. Oke, saya masukkan misalkan ada 200.000, tinggal dimasukkan 200.000. Langkah selanjutnya misalkan di bank ada 100.000 misalkan, tinggal dimasukkan. Yang perlu saya tekankan di sini, kami tekankan di sini untuk saldo ini murni dana bos, bukan dana-dana yang lainnya, bahkan bunga bank bukan. Ini adalah murni dana bos, misalkan ada dana bosnya dari tahun sebelumnya. Tinggal klik simpan saja, lalu klik OK. Maka selanjutnya akan diarahkan pada penginputan profil sekolah. Di sini mulai dari NPSN, nama sekolah, alamat sekolah dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Oke, saya contohkan di sini untuk NPSN ini sudah sesuai dengan sekolah terdaftar. Nama sekolah pun juga sama seperti itu. Tinggal Bapak Ibu masukkan alamatnya, misalkan Jalan Bareng Raya 2G. Kelurahannya misalkan Bareng, kecamatannya Klojen, Malang, Jawa Timur. Misalkan, ini saya contohkan sesuai dengan alamat kami di Malang. Jumlah peserta didik misalkan 100 mudahnya. Ini sekolahnya negeri atau swasta, tinggal dimasukkan. Nama kepala sekolahnya misalkan Suhada, NIP-nya misalkan 111 misalkan. Ini contoh saja. Nomor SK-nya misalkan SK111 juga misalkan. Tanggal SK-nya ini tanggal pengangkatan kepala sekolah pada sekolah yang bersangkutan. Misalkan di sini saya contohkan tanggal 16 November 2021. Nama bendaharanya misalkan Ismiati. NIP-nya misalkan 22 biar beda. Nomor SK-nya misalkan SK222 juga. Tanggal SK-nya tinggal dimasukkan. Misalkan di sini November juga tanggal 16. Terus di sini ada nama ketua komite. Misalkan Muhammad Ibrahim misalkan. Kalau semuanya sudah diisi, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Tinggal klik OK, maka akan diarahkan pada tampilan awal untuk aplikasi dana bosnya. Terus Bapak Ibu misalkan ya, ini saya kasih contoh kasus. Misalkan pada profil sekolah yang sudah diisi tadi ada kesalahan penulisan nama atau ada perubahan nama kepala sekolah atau bendahara sekolah. Tinggal menuju ke menu profil, tinggal diklik saja, maka tinggal dirubah. Mana yang akan dirubah, seperti itu. Lalu kalau sudah dirubah, klik simpan, klik OK.
Itu untuk perubahan pada profil sekolah. Terus misalkan mau merubah untuk saldo awal pelaporan, ternyata bukan saldonya yang ada di kas itu bukan 200 tapi 150 misalkan. Bagaimana cara merubah saldo atau merubah periode awal pelaporan? Di sini ada menu setting Bapak Ibu. Tinggal klik menu setting saja. Di sini lalu menuju pada atur saldo awal pelaporan. Lalu di sini ini sudah benar, terus misalkan mau merubah ini bukan 200 misalkan 150. Lalu tinggal klik simpan, tinggal klik OK saja. Di sini ada 3 menu, ada ganti kata sandi juga. Bapak Ibu tinggal mengganti di sini. Kata sandi default dari kami yaitu admin, huruf kecil semuanya. Misalkan Bapak Ibu mau mengganti silakan, tapi jangan sampai lupa. Kalau misalkan nanti lupa, otomatis prosesnya agak sedikit panjang untuk mengirimkan database lagi ke kami, biar kami cekkan. Jadi seperti itu. Oke, itulah tadi bagaimana cara login ke aplikasi kami. Ikutin video tutorial selanjutnya bagaimana cara penginputan RKS, RAPBS, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu login pada aplikasi Simpan Bos atau aplikasi sistem pelaporan keuangan Dana Bos, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan penginputan data sesuai sekolah masing-masing. Untuk dari segi tampilan aplikasi ini, dari aplikasi sebelumnya semuanya sama, hampir sama. Tinggal ada penyegaran pada bagian background dan juga ada beberapa format tambahan dari kami dan juga fitur tambahan dari kami dan penyesuaian atas laporan-laporan atau aturan-aturan yang terbaru. Jadi seperti itu. Untuk menu-menunya di sini masih sama, ada tahun anggaran, ada RAPBS, ada RKS, semuanya masih sama dan posisinya pun juga masih sama. Kenapa kami buat untuk melingkar seperti ini? Tujuannya karena untuk aplikasi ini kerjanya hanya muter-muter saja. Kerjanya begini terus, tidak ada perbedaan. Yang pertama mungkin Bapak Ibu tinggal memasukkan di RAPBS. Kalau sudah menginput RAPBS lalu menuju pada RKS. Ini dua menu ini hanya diinput 1 tahun sekali. Setelah 2 menu ini selesai, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menyusun SPJ-nya, menginputkan SPJ-nya sesuai dengan RAPBS dan RKS yang sudah disusun di awal. Nanti tinggal Bapak Ibu menginputkan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih manual sebelumnya, otomatis kan Bapak Ibu harus menginputkan satu-satu pada seluruh format laporan. Kalau di aplikasi kami tidak. Seluruh SPJ atau data-data SPJ hanya dimasukkan pada 2 menu ini saja. Untuk format laporannya, SPJ-nya semuanya akan terisi otomatis. Setelah Bapak Ibu penginputan penerimaan pengeluaran, tinggal melakukan penutupan kas, maka sisanya di sini adalah pencetakan untuk SPJ-nya atau format laporannya. Semuanya ada di sini. Kalau untuk menu pilih periode ini, Bapak Ibu ketika mau pindah bulan, ini misalkan Januari pada pojok kanan bawah, misalkan mau mengerjakan untuk bulan Februari, maka tinggal dipilih periode. Untuk menu setting di sini hanya untuk atur saldo awal laporan dan juga ganti sandi. Di sini ini masih belum beroperasi. Tinggal di close saja. Terus yang terakhir di sini ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk SPJ tahun 2022, misalkan mau menambahkan tahun 2023, maka di sini tinggal diklik saja tambah untuk tahun anggaran. Jadi seperti itu secara umum untuk tampilan aplikasi kami. Baik, saya lanjutkan saja cara menginputkan data di RAPBS dan juga RKS. Yang pertama misalkan saya contohkan di RAPBS terlebih dahulu. Tinggal diklik saja RAPBS, maka akan ada dua tampilan, ada RAPBS dan ada RAPBS perubahan. Apa bedanya? Untuk RAPBS di sini adalah RAPBS ketika diinput di awal tahun. Untuk RAPBS perubahan ini ketika ada perubahan. Biasanya perubahan ini dilakukan ketika ada penambahan siswa dan lain sebagainya. Biasanya harus melakukan perubahan. Akan tetapi untuk sekolah-sekolah ketika mau melakukan RAPBS perubahan, maka menunggu dulu instruksi dari pihak dinas. Jadi seperti itu. Mengenai penginputan dari kedua RAPBS di sini ini sama saja. Tidak ada perbedaan. Oke, saya lanjutkan penginputan RAPBS. Ini adalah tampilan untuk penginputan RAPBS. Di sini ada 2 kolom Bapak Ibu, ada kolom penerimaan, ada kolom pengeluaran di sebelah kanan. Ini semua datanya masih 0, nominalnya masih 0 untuk kolom pengeluaran. Ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah menginput data di RKS.
Nah, ini biarkan saja. Bapak Ibu fokus pada kolom sebelah kanan kiri, yaitu kolom penerimaan. Tepatnya pada bos pusat di sini. Ini adalah total bos pusat yang Bapak Ibu dapatkan selama 1 tahun. Kira-kira berapa? Misalkan saya contohkan pada video tutorial ini, selama 1 tahun sekolah ini akan mendapatkan dana bos sebesar 100 juta totalnya. Maka tinggal dimasukkan bos pusat. Untuk dana-dana yang lainnya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Tapi yang memang wajib ini adalah bos pusat. Karena ini adalah untuk aplikasi untuk pelaporan bos pusat atau bos reguler. Jadi seperti itu. Kalau sudah dimasukkan untuk nominalnya, tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka otomatis untuk RAPBS-nya sudah terisi. Untuk menu ini adalah menu untuk cetak RAPBS. Kenapa kami belum melanjutkan untuk cetak laporan? Karena untuk RAPBS di bagian sebelah kanan ini masih belum terisi, kosong. Jadi nanti saya jelaskan ketika ini sudah menginput RKS saja. Oke. Jadi itu untuk penginputan RAPBS-nya. Nah, belum saya jelaskan yang ini. Ini adalah sisa tahun lalu. Sisa tahun lalu ini sesuai dengan yang diinputkan di awal tadi. 250 yaitu 150 dari saldo awal di kas dan 100-nya yaitu dari saldo awal yang ada di bank. Jadi seperti itu. Tinggal di close saja, maka RAPBS-nya sudah selesai. Jadi seperti itu. Untuk RAPBS perubahan, sekali lagi ini dilakukan ketika nanti melakukan perubahan pada RAPBS. Ketika diklik maka akan keluar peringatan seperti ini. Ketika ini sudah diklik melakukan penyimpanan pada RAPBS perubahan, maka RAPBS yang lama tidak bisa di-edit kembali. Jadi seperti itu. Ini tinggal dibidak saja dulu. Karena untuk pengoperasiannya dan penginputannya sama persis, tidak ada perubahan. Langkah selanjutnya ketika RAPBS-nya Bapak Ibu sudah selesai, di sini Bapak Ibu tinggal menginput RKS. Di sini ada 2 jenis RKS Bapak Ibu. Ada RKS dana bos, ada RKS dana lainnya. Sebenarnya yang kami wajibkan di sini pada aplikasi kami hanya RKS dana bos saja. Untuk RKS dana lainnya ini hanya fitur tambahan dari kami saja ketika Bapak Ibu membutuhkan penginputan RKS dana lainnya. Jadi seperti itu. Untuk pengoperasian atau penginputan data dari 2 jenis RKS di sini semuanya sama persis, tidak ada perbedaan. Oke, kami lanjutkan. Di sini ada RKS dana bos, ini RKS dana bos perubahan, sama halnya dengan RAPBS yang sebelumnya tadi. Ada juga RKS dana bos perubahan. Nah, saya jelaskan kembali kenapa ada perubahan, ada RKS dana bos perubahan. Ketika Bapak Ibu melakukan perubahan, ada perubahan misalkan pada jumlah siswa sehingga berubahnya dana bos dan juga berubahnya juga anggaran-anggaran untuk belanja-belanjanya. Maka diadakanlah RKS dana bos perubahan. Ketika Bapak Ibu mau menuju ke sini, ingat menunggu dulu instruksi dari pihak dinas terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan untuk penginputan RKS dana bos. Saya lanjutkan. Ini adalah tampilan untuk penginputan RKS dana bos Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 2 poin besar Bapak Ibu. Ada poin pendapatan, ada poin belanja. Ada poin pendapatan, ada poin belanja. Bapak Ibu sebelum menuju ke poin belanja harus menginput di poin pendapatan terlebih dahulu. Pada poin pendapatan di sini ada 2 subpoin, ada penerimaan dana bos tahun ini, ada saldo bos tahun sebelumnya. Bapak Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum penginputan datanya. Coba diperhatikan di bagian sebelah kanan. Ada tombol tambah, ada tombol edit, sama tombol hapus. Nanti kerjanya Bapak Ibu fokus pada 3 menu ini saja. Fokus pada 3 tombol ini saja. Ketika mau menambahkan tik tambah, ketika mau edit, klik edit. Ketika mau klik hapus, mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan penginputan pada poin pendapatan. Poin pendapatan yang wajib diisi yaitu pada poin penerimaan dana bos tahun ini. Ini masih 0 semuanya. Karena masih 0, otomatis kita isi sesuai dengan nominal di tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Karena ini masih 0, maka kita perlu mengedit. Tinggal klik edit saja. Ini ada kode rekening belanja, misalkan ini 02, ini 03. Masukkan dulu kode rekening belanjanya. Tahap 1-nya berapa? Tahap 1 sesuai dengan juknis yang terbaru yaitu 30%, berarti 30 juta. Untuk yang ini tahap 2 40 juta. Untuk yang tahap 3 30 juta. Tinggal diklik simpan saja.
klik simpan, maka otomatis nominal tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 otomatis akan terisi dengan total nominal di sini yaitu 100 juta. Di sini ada saldo awal dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 250.000, maka total di sini yaitu 100.250.000. Setelah pendapatan ini sudah selesai, maka kita akan bergeser ke poin belanja. Di poin belanja, di sini kami sudah menyediakan 8 standar, mulai dari standar kelulusan sampai di sini sistem penilaian, yaitu kami bedakan dengan warnanya itu warna ungu, Bapak Ibu. Baik, perlu Bapak Ibu ketahui, ada beberapa kabupaten yang sudah menganut bahwasanya kompetensi lulusan ini tidak digunakan. Bagi sekolah atau kabupaten yang sudah menganut tersebut, maka nanti untuk program pertama ini tidak perlu diisi. Memang sengaja kami tidak menghapusnya karena tidak seluruh kabupaten atau tidak seluruh sekolah menganut semua itu. Ada beberapa kabupaten yang masih menganut untuk kompetensi lulusan ini masih ada. Jadi kami putuskan memang untuk di program 1 ini masih belum bisa dihapus. Jadi seperti itu. Terus langkah selanjutnya, pada penginputan rencana kegiatan anak sekolah, kami akan jelaskan secara terperinci. Yang pertama, bagaimana cara menginput kegiatan. Yang kedua, setelah menginput kegiatan, saya akan jelaskan juga bagaimana cara menginput belanjanya. Kira-kira membutuhkan belanja apa saja dalam kegiatan tersebut. Baik, silakan bisa simak videonya secara detail dan secara lengkap semuanya. Baik, pertama saya akan jelaskan bagaimana cara menginput kegiatan terlebih dahulu. Misalkan pada video tutorial ini saya akan contohkan kegiatannya, yaitu kegiatan ulangan harian. Misalkan kegiatan yang pertama ulangan harian. Ulangan harian misalkan ada di program ke-8. Bagi Bapak Ibu yang menganut untuk ulangan harian masuk di program lulusan, silakan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten. Pada video ini saya akan contohkan untuk ulangan harian ada di sistem penilaian. Bagaimana cara menambahkan kegiatan pada sistem penilaian ini? Langkah yang pertama, seperti yang saya jelaskan, karena ini mau menambahkan kegiatan, maka di sini pilihnya menu tambah pada program yang mau ditambahkan. Oke, tinggal klik tambah saja. Langkah selanjutnya tinggal memilih komponen. Pada kegiatan ulangan harian, kira-kira masuk di komponen berapa? Nah, kita sesuaikan saja. Oh, ternyata ini masuk pada kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, maka tinggal dipilih komponen. Apabila Bapak Ibu masih kebingungan mengenai masuk komponen apa dan standar berapa, silakan Bapak Ibu bisa baca atau bisa lihat pada daftar referensi ini yang sudah kami sediakan di sini. Oke, saya lanjutkan saja. Nama kegiatannya misalkan kegiatan ulangan harian. Langkah selanjutnya tinggal diklik simpan. Klik OK. Maka otomatis di sini akan ada kegiatan warnanya warna biru muda yang ada di komponen evaluasi pembelajaran dan pada program sistem penilaian. Jadi seperti itu. Itu cara menambahkan kegiatan, Bapak Ibu. Oke, saya contohkan kegiatan yang lainnya juga. Misalkan ada kegiatan pembelian laptop misalkan. Pembelian laptop kira-kira masuk di standar berapa? Oh, misalkan di sini masuk standar sarana prasarana. Bagaimana cara menambahkan? Cara menambahkan pun juga masih sama. Pada program sarana prasarana tinggal klik tambah saja. Tinggal memasukkan komponennya, kira-kira masuk yang mana? Oh, misalkan untuk alat multimedia pembelajaran, tinggal dimasukkan nama kegiatannya pengadaan laptop. Kalau sudah, tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka di sini akan keluar kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan yang ketiga, misalkan pembayaran honor, misalkan pembayaran honor kira-kira masuk di mana? Oh, ternyata misalkan masuk di program pembiayaan atau di tendik, pendidik dan tenaga kependidikan. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pada video ini saya contohkan ada di pembiayaan. Tinggal klik tambah lagi, tinggal dipilih komponen, tinggal dimasukkan uraiannya. Misalkan pembayaran honor GTT PTT. Ini sesuai dengan redaksi masing-masing sekolahnya Bapak Ibu semuanya ya. Sesuai dengan kebutuhan. Tinggal klik simpan saja, tinggal diklik OK. Maka akan otomatis keluar ada kegiatan namanya pembayaran honor GTT PTT pada program pembiayaan dan komponen pembayaran honor. Selanjutnya misalkan ada kegiatan yang lain, kegiatan silakan tinggal dimasukkan saja mau memasukkan kegiatan apa lagi selain yang ada di sini. Jadi seperti itu.
Oke, saya contohkan lagi. Misalkan pada apa lagi ya? Misalkan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini ada di standar proses. Ada di standar proses, tinggal dimasukkan lagi pada standar proses, klik menu tambah. Ini tinggal dimasukkan komponennya, ekstrakurikuler, kegiatan pramuka misalkan. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Caranya seperti itu. Kalau misalkan mau menambahkan yang lain, misalkan kegiatan PMR juga misalkan. Cara menambahkan kegiatan PMR ini sebenarnya untuk kegiatan PMR sama kegiatan pramuka itu dalam komponen yang sama, yaitu komponen kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau tadi kan penambahannya di sini di poin yang warna ungu, klik tambah. Misalkan saya contohkan satu saja. Nah, ketika di sini keluar, misalkan kegiatan PMR, ketika diklik simpan, ada peringatan ini, komponen sudah ditambahkan. Silakan bisa tambahkan kegiatan melalui komponen yang sudah ada. Ketika seperti ini, berarti komponennya sudah ada pada program tersebut. Bagaimana cara menambahkan kegiatan PMR? Berarti kita tambahkan pada komponen yang sudah ada, pada yang warna orange di sini. Tinggal ditambahkan kegiatan PMR. Klik simpan saja. Maka pada komponen kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler ada dua kegiatan, yaitu kegiatan pramuka dan kegiatan PMR. Jadi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah kegiatan sudah selesai, cara menambahkan kegiatan saya rasa semuanya sama seperti itu. Saya contohkan bagaimana cara menambahkan belanja dalam kegiatan tersebut. Oke, saya contohkan yang pertama, misalkan pada kegiatan ulangan harian. Ulangan harian ini kira-kira butuh apa saja? Oh, misalkan membutuhkan penggandaan atau fotokopi naskah soal dan LJK, terus juga butuh ATK dan lain sebagainya. Oke, bagaimana caranya menambahkan kegiatan belanja-belanja tersebut dalam kegiatan tersebut? Caranya masih sama dengan yang tadi. Pada kegiatan tersebut yang mau ditambahkan, tinggal klik tambah saja. Tinggal klik tambah, lalu di sini tinggal dipilih. Oh, sekarang misalkan saya mau menambahkan belanja untuk penggandaan naskah soal atau fotokopi naskah soal. Tinggal dipilih, kira-kira maksud jenis belanja apa? Belanja barang jasa. Kategori belanjanya apa? Oh, masuk pembeli persediaan. Selanjutnya di sini kode rekening belanja. Kode rekening belanjanya kira-kira masuk kode rekening belanja mana? Oh, ternyata di sini masuk belanja cetak dan penggandaan. Di sini untuk kode rekening rincian objek belanjanya apa? Oh, ternyata masuk penggandaan. Semua kode rekening semuanya sudah kami sediakan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan lagi kode rekening yang baru, tinggal klik tambah saja. Tinggal dimasukkan untuk jenis belanjanya apa, kode rekeningnya berapa. Kode rekeningnya ini angka Ibu, Bapak Ibu ya. Angka. Dan jangan sampai ada yang sama dengan yang sudah kami inputkan di atas, karena kode rekening itu hanya satu saja, tidak mungkin yang sama. Jadi seperti itu, tinggal dimasukkan uraian dan lain sebagainya. Misalkan saya contohkan ya. Saya contohkan satu saja. Misalkan di sini 06. Ini uraiannya percobaan misalkan. Tinggal klik simpan. Oke. Kita cek ya di sini. Maka di sini akan ada belanja pegawai. Coba cek kita dulu, belanja pegawai percobaan. Maka di sini sudah ada 52106 percobaan. Jadi seperti itu cara menambahkan. Untuk menambahkan untuk kode rincian objek belanjanya sama dengan yang tadi. Tinggal tambah lagi, masukkan nominalnya dan kode rekening belanjanya. Oke, saya lanjutkan saja untuk belanja penggandaan naskah soal yang tadi. Ini persediaan, ini penggandaan cetak penggandaan, ini penggandaan. Misalkan ini mau dirubah redaksinya, belanja fotokopi misalkan. Naskah soal. Seperti itu juga bisa. Kalau misalkan tidak mau dirubah, juga bisa juga. Oke, misalkan sudah dimasukkan uraiannya, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal memasukkan rincian biayanya. Mau dibelanjakan kapan? Tahap 1, tahap 2, atau tahap 3, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Oh, ternyata ulangan harian itu dilaksanakan mau fotokopi di tahap 1 misalkan. Tinggal dimasukkan volumenya, mau fotokopi berapa? Oh, mau masukkan 1000 lembar misalkan. Satuannya misalkan lembar. Biaya per lembarnya berapa untuk penggandaan? Misalkan Rp500. Maka di sini totalnya 500.000. Untuk tahap 2, tahap 3 ada apa tidak? Misalkan ada juga. Di tahap 2 kami juga sama 1000.
Di tahap 3 juga sama, 1000 juga 1000 lembar. Tinggal dimasukkan volumenya saja. Untuk satuannya ini sudah otomatis sesuai dengan yang diinput di awal tadi. Kalau sudah, tinggal diklik simpan, tinggal diklik OK, maka otomatis pada kegiatan ulangan harian akan ada belanja yaitu fotokopi naskah soal sebanyak 3000 lembar dengan rincian seperti berikut. Oke, langkah selanjutnya misalkan ulangan harian membutuhkan yang lainnya, misalkan ATK dan lain sebagainya. Bagaimana cara menambahkan? Tinggal diklik lagi tambah pada kegiatan tersebut, tinggal memasukkan, oh untuk belanja ATK dan belanja barang jasa, ini untuk persediaan, ini untuk habis pakai, ini untuk ATK. ATK itu biasanya berbeda dengan yang tadi untuk penggandaan naskah soal. Misalkan ATK ini membutuhkan rincian-rincian. Oh, ATK ini tidak hanya jenis satu jenis. Misalkan ada ATK kertas, ada bolpen, ada pensil dan lain sebagainya. Bagaimana cara menambahkan rinciannya tersebut? Maka di sini sudah kami sediakan tombol untuk penambahan rinciannya. Maka tinggal dimasukkan ATK yang pertama apa? Misalkan kertas HVS 70 gram misalkan. Tinggal dimasukkan saja. Mau dibelanjakan di triwulan di tahap berapa? Tahap 1, 2 atau 3? Oh, tahap 1 misalkan mau belanja 3 rim. Maka dimasukkan satuannya rim, biaya satuannya berapa? Misalnya per rimnya 50.000. Kalau sudah dimasukkan tinggal tambah uraian, maka akan keluar di sini. Yang kedua, misalkan mau belanja bolpen juga. Bolpen di tahap 1 misalkan beli 3 pak. Harganya per paknya 30.000 misalkan. Maka tinggal dimasukkan, tinggal tambah lagi, maka akan keluar juga di sini. Yang ketiga, misalkan mau menambah pensil juga. Di tahap 1 juga misalkan mau beli 4 pak misalkan, per paknya 25.000, maka tinggal ditambahkan lagi saja. Jadi seperti itu cara menambahkan rincian-rinciannya. Oke, misalkan mau apa fungsinya menu edit, ada apa fungsinya menu hapus. Jadi gini, kalau misalkan oh ternyata di sini pada kertas ini ada kesalahan misalkan, maka tinggal diklik 2 kali pada kertas, maka akan keluar di sini dia. Ketika sudah keluar di sini, mana yang mau dirubah? Misalkan di sini mau dirubah ternyata bukan 3 tapi 2 rim saja, maka berubah 100, tinggal klik edit, soalnya mau mengedit. Kalau misalkan mau hapus, tinggal klik hapus. Jadi seperti itu, klik edit, maka di sini berubah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah, misalkan rinciannya sudah cukup 3 saja, tinggal klik simpan, tinggal klik simpan saja. Tinggal klik OK, maka otomatis pada ulangan harian di sini akan ada 3 rinciannya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ada yang masih kurang, oh ternyata spidol belum masuk di sini. Nah, bagaimana cara menambahkan? Padahal tadi sudah ditutup, sudah disimpan. Caranya sama, tinggal menambahkan saja pada subpoin yang di atasnya. Ini kan warna putih. Warna putih di atasnya warna putih itu warna kuning. Maka untuk menambahkan yang warna putih ini dimasukkan, diklik tambah pada yang warna kuning ini. Nah, maka tinggal diklik tambah pada yang warna kuning di atasnya, tinggal dimasukkan spidol misalkan. Maka tinggal dimasukkan juga untuk rincian biayanya. Misalkan mau beli 2 pak, per paknya harganya 30.000 misalkan. Tinggal klik tambah saja, klik OK. Nah, maka di sini otomatis akan keluar spidol 2 pak sebesar biayanya 30.000, totalnya 60.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk penambahan yang lain caranya sama. Oke, saya lanjut ke kegiatan yang lainnya. Misalkan honor GTT PTT. Tinggal klik tambah pada honor, tinggal dimasukkan di sini belanja pegawai, ini non PNS, ini misalkan untuk pegawai honor tidak tetap. Ada 2 jenis penginputan Bapak Ibu untuk honor ini. Ada juga sekolah yang menginputkan secara global. Secara global itu seperti ini. Misalkan pada rincian biaya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pada tahap 1, pada volume misalkan kita ngitungnya langsung per bulan. Ini pada misalkan tahap 1 itu terdiri dari 4 bulan, tahap 2 4 bulan, tahap 3 4 bulan. Misalkan seperti itu. Maka volume di tahap 1 itu 4. Satuannya adalah bulan. Biaya satuannya ini adalah misalkan per bulannya berapa, habis berapa sekolah untuk bayar GTT PTT. Misalkan 2 juta. 2 juta ini bukan untuk satu orang, tapi total secara keseluruhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini 2 juta ini lagi-lagi bukan per orang, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan total, ketika ditotal ini 1 bulannya habis 2 juta dari sekian guru honor yang ada di sekolahnya.
Di tahap 2 juga sama 4 karena terdiri dari 4 bulan. Tahap 3 juga 4 karena dibayarnya kan per bulan. Jadi 4 bulan, per bulannya habis 2 juta dari 4 orang atau 3 orang. Jadi seperti boleh. Silakan kalau sudah dibuat seperti itu tinggal diklik simpan saja. Klik simpan, tinggal klik OK. Itu caranya untuk menambahkan honor secara global. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak pengen secara global, misalkan mau dirincikan satu-satu, silakan, bisa pada aplikasi kami. Ini kita hapus dulu ya. Saya contohkan sekalian bagaimana cara menghapus belanja. Ini misalkan mau dihapus semuanya, tinggal klik hapus pada warna hijau. Maka ini akan keluar peringatan apakah ingin dihapus, maka otomatis kan dihapus. Jadi seperti itu. Begitu pula dengan kegiatan, misalkan mau diedit, misalkan PMR sekolah misalkan. Tinggal klik simpan, klik OK. Itu cara mengeditnya. Misalkan mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Oke, lanjutkan saja. Saya akan lanjut pada pembayaran honor secara terperinci. Bagaimana caranya? Klik tambah pegawai. Di sini pilih non PNS, di sini pilih honorer tidak tetap. Misalkan mau dirincikan atau soalnya berbeda-beda nih, saya tidak mau secara global misalkan. Bagaimana caranya? Tinggal klik tambah rinciannya saja, sama halnya dengan penambahan seperti ATK yang tadi. Misalkan mau dirincikan sesuai nama guru, misalkan yang pertama Bapak Husin misalkan. Bapak Husin. Mau dibelanjakan di tahap 1, 2, 3 berarti ada semuanya. Misalkan Bapak Husin ini 4 bulan, per bulannya misalkan 500.000. Di tahap 2 juga 4 bulan, di tahap 3 juga 4 bulan. Tinggal tambah lagi, berarti Bapak Husin di sini 12 bulan, per bulannya 500.000. Yang kedua misalkan Bapak Hasan misalkan. Tahap 1 4 bulan, nominalnya 600.000 nih, beda misalkan. Tanggal 2 ini tahap 2 4, tahap 3 juga 4 misalkan. Di sini totalnya berarti 2.400.000, tinggal tambah lagi Bapak Hasan 12 juta dengan nominalnya per bulannya 600.000. Yang terakhir misalkan misalkan saya edit ya. Ini Bapak juga misalkan. Bapak edit, saya edit. Oke. Yang terakhir misalkan ada Bapak lagi, Ibu misalkan, Ibu Hasna misalkan, Ibu Hasna. Tahap 1 4 bulan dengan nominalnya misalkan 750.000 Ibu Hasna. Di tahap 2 juga sama 4, di tahap juga sama juga 4, tinggal tambah saja. Maka di sini otomatis akan ada 3, yaitu Bapak Husin, Bapak Hasan dan Ibu Hasna. Kalau sudah, misalkan sudah dirincikan, klik simpan, tinggal klik simpan saja. Lalu klik OK. Kita lihat untuk GTT-PTT-nya. Nah, maka di sini akan keluar honorarium honor tidak tetap, yaitu terdiri dari Bapak Hasan, Bapak Husin, dan Ibu Hasna. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan mau edit tinggal klik edit, kalau misalkan mau hapus tinggal klik hapus saja. Sama dengan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya pengadaan laptop. Tinggal klik tambah lagi, caranya sama. Ini masuk belanja modal, ini peralatan dan mesin, ini komputer, misalkan personal komputer. Misalkan mau dirubah, misalkan belanja laptop, pengadaan laptop. Ini mau dibelanjakan kapan? Misalkan mau dibelanjakan di tahap 2. 1 unit. Nah, per unitnya berapa? 10 juta, karena maksimal untuk belanja laptop itu 10 juta. Dan maksimal 1 unit. Jadi seperti itu. Simpan saja, klik OK. Maka untuk laptop juga sudah ada seperti itu. Terakhir, misalkan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini butuh apa saja? Misalkan untuk honor pemandu pramuka. Tinggal klik tambah lagi. Ini belanja jasa. Ini lebih ke jasa. Karena misalkan ngambil dari luar lah. Ini jasa. Terus ini tenaga ahli atau instruktur, ini tenaga ahli atau instruktur. Misalkan ini mau dirubah tenaga ahli atau instruktur pramuka. Misalkan seperti itu. Tinggal ditambahkan, misalkan saya contohkan untuk yang ini kami buat secara global saja. Misalkan ada 3 orang atau 2 orang, di tahap satunya ini per bulan misalkan. Ada 4, ini bulan. Biaya per bulannya totalnya misalkan yang harus dikeluarkan oleh sekolah itu untuk bayar pramuka, instruktur pramuka itu 300.
misalkan per orangnya 100.000 misalkan. Ini 4 juga 4 bulan, tahap 3 juga 4 bulan misalkan. Kalau sudah tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Maka otomatis pada kegiatan Pramuka akan ada belanja untuk pembayaran jasa instruktur atau narasumber, yaitu instruktur Pramuka. 12 bulan, per bulannya yaitu 300.000. Jadi seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang lain, saya rasa semuanya sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Kalau misalkan mau nambah tinggal klik tambah lagi, kalau misalkan mau edit tinggal klik edit, kalau misalkan mau hapus tinggal klik hapus saja. Jadi seperti itu. Semuanya perlakuannya sama. Misalkan pada video tutorial kali ini saya umpamakan selesai dulu misalkan. Bagaimana cara mencetaknya untuk RKS? Di sini ada menu cetak untuk RKS. Sebelum ke cetak RKS, di sini saya jelaskan dulu bagaimana fitur untuk cari data. Misalkan cari data, mau cari data untuk laptop, maka di sini tinggal ketikan laptop, maka akan keluar sesuai dengan pencarian laptop. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk fitur cari data. Untuk yang terakhir, saya akan jelaskan bagaimana cara mencetak RKS-nya. Cara mencetak RKS, di sini ada tombol atau menu cetak laporan di pojok kanan atas, tinggal diklik saja. Sebelum mencetak laporan RKS, di sini Bapak Ibu tinggal menentukan dulu tanggal pengesahannya. Misalkan saya contohkan di sini tanggal 3 Januari 2022. Di sini ada 2 jenis RKS Bapak Ibu yang Bapak Ibu langsung cetak otomatis, yaitu ada RKS Mendikbud, ada RKS Mendagri. Di sini selain ada RKS juga ada menu untuk RPU, rencana penggunaan dana BOS. Ini adalah rencana penggunaan dana BOS per tahap 1, tahap 2 sama tahap 3. Oke, selanjutnya saya praktekkan langsung untuk RKS Mendikbud yang pertama, tinggal diklik saja. Maka di sini ada untuk RKS dana BOS yang versi dari Permendikbud. Jadi seperti ini. Oke, cara mencetaknya di sini Bapak Ibu tinggal klik saja icon printer yang ada di sini, tinggal diklik saja, tinggal dipilih printer yang mau digunakan yang mana, tinggal diklik print saja, maka otomatis akan tercetak Bapak Ibu untuk RKS-nya. Untuk laporan-laporan yang lainnya sama langkah-langkahnya. Jadi seperti itu cara mencetaknya. Kalau misalkan Bapak Ibu juga diminta soft copy atau file dalam bentuk Excel, PDF atau Word, Bapak Ibu tinggal mengekspor saja. Di sini ada icon untuk penyimpanan. Ekspor tinggal klik saja, maka di sini akan ada 3 pilihan. Ada Excel, PDF, sama Word. Tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Maka otomatis format ini akan diekspor atau disimpan dalam bentuk file Excel, PDF, atau Word sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Dan ini seluruh format laporan pada aplikasi ini caranya sama seperti itu. Bisa dicetak dan juga bisa diekspor dalam bentuk file Excel, PDF, dan Word. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini saya akan cetak misalkan RKS Mendikbud Perubahan. Ini adalah RKS Mendikbud Perubahan. Untuk RKS Mendagri seperti ini. Bedanya RKS Mendagri sama RKS Mendikbud. Untuk RKS Mendagri di sini dia dikelompokkan berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawainya apa saja, belanja barang jasanya apa saja, dan belanja modalnya apa saja. Jadi seperti itu. Ada RKS Mendagri Perubahan sama persis, tinggal di sini ada kata perubahannya saja pada judul. Ada RPU misalkan tahap 1, rencana penggunaan dana BOS tahap 1. Ini. Untuk RPU tahap 2 tinggal diklik saja. Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi. RPU tahap 3 tinggal diklik saja. Ini sudah tinggal dicetak atau diekspor langsung ke Excel, PDF, atau Word. Ini adalah menu untuk cetak RKS. Tadi untuk RAPBS-nya sudah selesai, tapi belum saya praktekkan untuk cetak. Coba kita menuju pada menu RAPBS. Pertama kita pilih dulu sama, yaitu pilih tanggal pengesahannya tanggal 3 Januari 2022, tinggal klik cetak saja. Maka otomatis di sini adalah untuk cetak RAPBS. Bisa langsung cetak langsung atau bisa ekspor ke Excel, PDF, ataupun Word. Di sini pada kolom bagian kanan pengeluaran otomatis sudah terisi karena tadi RKS sudah terisi Bapak Ibu ya. Ini sudah terisi semuanya. Jadi itulah tadi bagaimana cara menginput RAPBS dan RKS Bapak Ibu. Langkah selanjutnya Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya RAPBS sama RKS di sini hanya diinputkan 1 tahun sekali, tidak diinputkan per bulan. Kalau ini sudah diinput Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginput SPJ. Silahkan bisa mengikuti video tutorial selanjutnya.
Baik Bapak Ibu semuanya, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan data pada menu penerimaan dan pengeluaran. Jadi menu penerimaan dan pengeluaran ini adalah bagi Bapak Ibu kalau misalkan sudah masuk pada tahap pembuatan SPJ bulanan, SPJ tahap, triwulan, semester, dan juga tahunan. Semuanya diinputkan tandanya di sini. Beda dengan pengerjaan manual. Kalau pengerjaan manual, Bapak Ibu harus menginput satu-satu. Di BKU nginput data, di buku mutu kas nginput data, di buku mutu bank nginput data, di buku mutu pajak pun juga harus nginput data. Yang paling ribet, di kwitansi pun harus nginput satu-satu untuk datanya. Namun dengan aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu menginput satu-satu lagi ke setiap format laporan. Bapak Ibu hanya nginput di penerimaan dan pengeluaran, maka otomatis seluruh format laporan mulai dari BKU, buku mutu kas, bank, pajak, kwitansi pun semuanya sudah tinggal cetak saja. Jadi tidak perlu nginput satu-satu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tadi sudah menginput data di RAPBS dan juga RKS, langkah selanjutnya misalkan Bapak Ibu sudah mulai menginput SPJ. Oke, coba diperhatikan di pojok kanan bawah. Di sini tertulis Januari 2022. Maka bisa dipastikan untuk menu penerimaan dan pengeluaran ini khusus untuk bulan Januari saja. Untuk bulan-bulan yang lainnya nanti tinggal dipilih periode untuk menuju ke bulan selanjutnya. Jadi seperti itu. Oke, misalkan saya contohkan pada video tutorial kali ini untuk penginputan datanya, dana bosnya cairnya di bulan Februari misalkan. Di bulan Januari belum ada dana bos. Bagaimana langkahnya? Biasanya sesuai dengan aturan, kalau misalkan dana bos belum cair, misalkan di Januari belum cair, maka seluruh transaksi belum bisa diinputkan di bulan Januari karena dana bosnya belum cair. Memang secara realnya sekolah pasti melakukan belanja, akan tetapi belanja di bulan Januari sebelum adanya dana bos itu masih belum bisa di SPJ-kan, tapi nanti di SPJ-kan setelah dana bos cair di bulan Februari. Misalkan seperti itu, saya contohkan di bulan Februari baru cair. Langkah selanjutnya bagaimana? Oke, coba kita perhatikan di bulan Januari 2022. Di bulan Januari adakah penerimaan atau ada pengeluaran? Oke, saya contohkan satu saja penerimaan. Misalkan ada bunga bank di bulan Januari. Bagaimana cara menambahkan bunga bank? Di sini tinggal klik penerimaan. Karena bunga bank itu menambahkan saldo di bank, maka pilihnya penerimaan. Di sini ada tombol penerimaan bank. Tinggal diklik saja tombol penerimaan bank. Lalu di sini tinggal dipilih tanggal untuk bunga banknya tanggal berapa. Misalkan tanggal 15. Jenis penerimaannya apa? Di sini ada 3 jenis penerimaan. Ada dana bos, ada store tunai, ada bunga bank. Store tunai ini merupakan fitur terbaru di aplikasi 2022. Oke, karena di sini kita mau masukkan untuk bunga bank, kita kliknya bunga bank. Uraiannya misalkan bunga bank bulan Januari misalkan. Nominalnya berapa? Misalkan 5.000,99 misalkan. 5.000. Komanya Bapak Ibu tinggal ketikkan koma di keyboardnya 99. Tinggal klik seperti itu, klik simpan saja, klik OK. Maka otomatis di sini akan keluar bunga bank sebesar 5.000,99 rupiah. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit, tinggal klik edit saja. Kalau misalkan mau hapus, tinggal klik hapus saja. Karena di sini sudah kami sediakan 2 menu untuk mengedit dan menghapusnya. Jadi seperti itu. Oke, misalkan di bulan Januari tidak ada penerimaan lagi, hanya bunga saja. Oke, kita cukupkan, kita close saja untuk penerimaan. Terus di pengeluaran misalkan ada pajak bank misalkan. Bagaimana caranya? Pajak bank itu mengurangi saldo di bank. Bagaimana cara menginputkan pajak bank? Maka di sini tinggal klik pengeluaran. Terus pajak bank itu kira-kira terjadinya di mana? Di sini ada 3, ada pengeluaran bank, ada pengeluaran kas, ada pengeluaran pajak. Untuk pengeluaran bank itu seluruh transaksi pengeluaran yang ada di bank. Untuk pengeluaran kas itu seluruh transaksi pengeluaran ada di kas. Untuk pengeluaran pajak itu ada seluruh transaksi yang ada di pajak atau pembayaran pajak. Seperti itu untuk pengeluaran pajaknya. Oke, karena di sini kita mau melakukan transaksi untuk pajak bank, maka di sini pilihnya pengeluaran bank. Tinggal pilih tanggalnya, misalkan sama tanggal 15, jenis pengeluarannya tinggal dipilih. Di sini ada 5 jenis pengeluaran, ada penarikan, ini penarikan dana bos, ada transaksi non tunai, ini transaksi belanja secara non tunai atau secara transfer. Di sini ada pajak bank, ada pengembalian dana bos. Pengembalian dana bos ini bagi sekolah yang
menerima lebih dana bosnya dari anggaran yang sudah ditetapkan. Misalkan kewajibannya sekolah tersebut hanya seharusnya menerima 30 juta, tapi yang ditransfer 35 juta, maka tersebut lebihnya 5 jutanya yaitu harus dikembalikan ke kas negara. Jadi seperti itu. Di sini sudah kami sediakan, ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi kami yang 2022. Begitu pula dengan yang terakhir, yaitu pengembalian bunga bank. Ada beberapa kabupaten yang menganut bahwasanya bunga bank itu wajib dikembalikan ke kas daerah atau ke pemerintah. Nah, maka nanti di sini kami juga sudah menyediakan fitur untuk pengembalian bunga bank. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk transaksi pajak banknya. Oke, tinggal diklik saja uraiannya, misalkan pajak bank bulan Januari, misalkan nominalnya misalkan 2000,88. Tinggal dimasukkan saja nominalnya, lalu tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka di sini otomatis akan keluar pajak bank bulan Januari sebesar 2000,88 rupiah. Sama halnya dengan di penerimaan tadi, bisa diedit sama juga bisa dihapus. Jadi seperti itu. Oke, misalkan transaksi pengeluaran sudah tidak ada di bulan Januari, karena memang sudah tidak ada transaksi di bulan Januari, maka biasanya bendahara melakukan penutupan kas. Ketika penerimaan dan pengeluaran ini sudah selesai, biasanya bendahara itu melakukan penutupan kas setiap bulannya. Di sini kami juga sudah menyediakan penutupan kas. Tinggal klik penutupan kas. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana cara menutup kas. Yang pertama, Bapak Ibu tinggal pilih tanggal penutupan kas. Tanggal penutupan kas ini merupakan tanggal terakhir di bulan tersebut. Karena ini merupakan tanggal bulan Januari, maka di sini pilihnya 31 Januari 2022. Jadi seperti itu. Oke, coba diperhatikan kalau misalkan ini sudah diisi, tanggal penutupan kas sudah diisi, coba diperhatikan di bagian perbedaan. Di sini ada uang. Perbedaan ini berarti uang yang ada di kas sebesar 150.000. Biasanya sekolah itu merincikan kira-kira uang 150.000 ini terdiri dari uang lembaran berapa saja dan kepingan berapa saja. Oke, misalkan saya contohkan 150.000 ini 100 ribuannya satu lembar. Maka tinggal dimasukkan 1. 50 ribuannya 1. Maka di sini sisanya sudah 0. Berarti sudah dirincikan semuanya. Kalau sudah selesai, maka klik simpan, klik OK. Maka otomatis di bulan Januari sudah ditutup. Tinggal klik close saja untuk penutupan kasnya. Langkah selanjutnya, ketika Januari ini sudah ditutup, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencetakan laporan bulanan. Sehingga semuanya laporan ada di sini. Kami akan praktekkan nanti ketika sudah masuk pada cetak laporan. Nah, nanti saya jelaskan. Intinya Bapak Ibu ketika Januari ini sudah selesai, mau mencetak laporan bulanan, tinggal diklik saja laporan bulanan, semuanya sudah ada lengkap di sini. Lebih detailnya nanti akan kami jelaskan ketika sudah sampai ke pencetakan laporan, seperti itu. Ada surat pesanan, faktur barang, kas umum, kas bank, semuanya masih nihil karena semuanya kan tidak ada transaksi, hanya bunga bank sama pajak bank saja. Jadi seperti itu, bank juga seperti itu, kas seperti itu. Tinggal klik saja, semuanya sudah jadi. Oke, kita lanjut saja. Nanti untuk menu-menu laporan ini kita akan praktekkan ketika sudah nyampe pada sesi penjelasan bagaimana cara mencetak laporan. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu menuju ke menu Februari, ke bulan Februari, karena bulan Januari sudah selesai. Ke bulan Februari, bagaimana cara memindahkan dari Januari menjadi Februari? Di sini ada menu pilih periode. Tinggal klik saja menu pilih periode. Bapak Ibu yang pertama caranya memilih bulan bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboardnya atas bawah. Nah, bisa juga seperti itu atau bisa diklik ini lalu ke menu Februari. Bisa juga seperti itu. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka yang awalnya Januari berubah menjadi Februari. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, langkah selanjutnya ini Februari sudah terpilih, berarti di sini untuk menu penerimaan dan pengeluaran ini khusus untuk bulan Februari 2022 saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan dana bos tahap 1 cairnya di bulan Februari. Bagaimana cara untuk penginputannya? Alurnya seperti ini. Biasanya dari pusat itu masuk ke sekolah masing-masing, masuk ke rekening banknya. Setelah dana bos masuk ke rekening bank, otomatis sekolah biasanya melakukan penarikan untuk melakukan transaksi secara tunai.
Ada juga sekolah yang melakukan transaksi secara non-tunai. Jadi bagi sekolah yang melakukan transaksi secara tunai dan non-tunai, otomatis untuk penarikannya nanti tidak dilakukan secara keseluruhan. Jadi hanya dilakukan penarikan secara sebagian saja, biar nanti untuk belanja non-tunainya masih ada saldo di bank. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menginputkan untuk transferan dana BOS dari pusat ke rekening sekolah masing-masing? Transfer dana BOS dari pusat ke bank itu kan masuknya di penerimaan karena menambahkan saldo di bank. Klik penerimaan saja, maka di sini ada satu menu namanya penerimaan bank, klik saja. Lalu di sini pilihnya tanggal sesuai dengan transferannya kapan, ditransfer oleh pusat itu kapan. Misalkan tanggal 2 baru ditransfer misalkan. Setelah dipilih tanggal transaksinya, selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih jenis penerimaan. Jenis penerimaannya apa? Oke, misalkan di sini yang pertama ada dana BOS. Di kedua di sini ada store tunai. Store tunai ini misalkan sekolah kekurangan dana di bank, sedangkan di kas kelebihan, maka sekolah tinggal melakukan store tunai. Itu nanti fungsinya di sini untuk store tunai. Bunga bank di sini ketika sekolah mau melakukan transaksi untuk bunga bank yang ada di bank. Jadi seperti itu. Oke, kita contohkan di sini pilihnya dana BOS karena yang saya contohkan di sini adalah transferan dana BOS dari pusat ke bank. Pilihnya dana BOS. Uraiannya misalkan penerimaan dana BOS tahap 1. Misalkan 35 juta atau 30 juta misalkan. Ini sesuai yang ditransfer oleh pusat Bapak Ibu ya. Tinggal diklik simpan saja, maka otomatis di sini akan ada transaksi pada tanggal 2 Februari di bank dengan nomor transaksi BBU01, uraiannya itu penerimaan dana BOS sebesar 30 juta. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit atau menghapus, tinggal diklik saja Bapak Ibu ya pada dua menu di sampingnya. Kalau dana BOS sudah masuk di bank, biasanya sekolah itu melakukan penarikan untuk melakukan belanja secara tunai bagi sekolah yang memang masih menerapkan belanja tunai. Tinggal klik close saja, kita menuju ke menu pengeluaran karena kita mau melakukan penarikan. Karena kita melakukan penarikan, otomatis penarikannya itu dari bank. Klik pengeluaran bank. Pengeluaran bank di sini tinggal dipilih mau melakukan penarikan kapan. Tanggal 2 itu baru masuk, misalkan tanggal 3 mau ditarik. Jenis pengeluarannya tinggal dipilih. Di sini ada penarikan. Di sini untuk penarikan dana BOS, untuk transaksi non tunai ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini adalah untuk transaksi yang secara transfer. Yang ketiga di sini ada pajak bank untuk admin bank. Yang selanjutnya di sini ada pengembalian dana BOS. Pengembalian dana BOS ini fungsinya bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kelebihan transfer dari pusat. Maka biasanya dilakukan instruksi untuk melakukan pengembalian dana sebagian. Maka misalkan ada seharusnya dapat 30 juta, ternyata ditransferin 35 juta, otomatis lebih 5 juta, maka 5 juta itu yang wajib dikirimkan ditransfer balik ke pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Yang terakhir di sini ada pengembalian bunga bank. Pengembalian bunga bank ini ada beberapa kabupaten yang memang diminta untuk mengembalikan bunga yang ada di bank. Maka di sini kami sudah menyediakan fitur tersebut untuk pengembalian bunga banknya, sehingga bunga bank yang ada di banknya semuanya kosong, tidak ada. Jadi seperti itu. Karena kita di sini mau melakukan penarikan, otomatis di sini pilihnya penarikan. Uraiannya adalah penarikan dana BOS tahap 1. Misalkan tidak diambil semuanya, hanya diambil sebagian. Mau ambil 15 juta. Tinggal klik simpan. Di sini tersedia saldonya 30 juta. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Maka di sini akan ada penarikan dana BOS tahap 1 sebesar 15 juta pada tanggal 03 Februari 2022. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan penarikan, otomatis uang sudah ada di kas dan ada beberapa uang yang ada di bank. Bapak Ibu sekarang sudah bisa melakukan transaksi atau belanja. Oke, saya langsung contohkan saja. Pertama saya akan contohkan bagaimana cara melakukan belanja secara tunai. Belanja secara tunai di sini Bapak Ibu bisa klik pada pengeluaran kas. Di sini ada dua jenis tanggal, ada tanggal pelunasan, ada tanggal nota. Tanggal pelunasan ini ketika dana BOS sudah cair, tanggal nota ini tanggal pembelian. Misalkan saya contohkan begini, Bapak Ibu melakukan ulangan harian di bulan Januari, sudah melakukan beberapa belanja, akan tetapi kan dana BOS belum cair, otomatis mau tidak mau belum dilunasi, belum di SPJ-kan. Di SPJ-kannya nanti ketika dana BOS sudah cair. Cairnya kan tanggal 3. Jadi tanggal 3 baru diambil. Misalkan tanggal 4 baru pelunasan.
Maka tanggal nota ini sesuai dengan tanggal transaksinya kapan. Misalkan di sini transaksinya itu tanggal 25. Ini saya contohkan misalkan untuk penggandaan naskah soal pada kegiatan ulangan harian. Misalkan seperti itu. Programnya tinggal dipilih. Ini tadi kan termasuk sistem penilaian untuk kegiatan ulangan harian. Di sini komponennya assessment, ulangan harian, kegiatannya, kode rekeningnya. Di sini misalkan fotokopi naskah soal. Selanjutnya di sini ada penerima. Penerima ini adalah toko, Bapak Ibu ya. Di sini masih kosong. Bagaimana cara menambahkan? Tinggal klik tambah saja tokonya. Klik tambah. Nama penerimanya siapa? Misalkan Bapak Iwan misalkan. Nama tokonya misalkan Toko Rezeki. Jabatannya Bapak Iwan sebagai pemilik. Alamat tokonya misalkan Jalan Barokah Jaya misalkan. Langsung simpan saja. Klik OK. Klik close saja, maka di sini sudah ada pilihannya. Oh, ternyata untuk fotokopi ini di Bapak Iwan di Toko Rezeki. Untuk fotokopi ini ada pajak atau tidak? Tinggal dipilih saja pajaknya. Misalkan di sini tidak ada membutuhkan surat pesanan atau tidak. Ternyata fotokopi ini tidak butuh surat pesan, maka di sini tidak perlu dicentang. Terus volumenya ini kita mau belanjakan berapa? Tadi belanja berapa di bulan Januari? Misalkan untuk di tahap 1 ini belanja 1000 lembar misalkan. Mau belanja 1000 lembar, berarti di sini 500.000. Tinggal klik simpan saja, klik OK, maka di sini otomatis untuk belanja fotokopi naskah sebesar 500.000 sudah selesai. Jadi seperti itu. Untuk belanja yang kedua misalkan masih sama di ulangan harian. Di sini tanggalnya tanggal 4 sama. Untuk tanggal notanya di sini ternyata di bulan Januari tanggal 25 juga, belanja ATK pada ulangan harian. Klik di sini, pilih komponen, pilih kegiatannya, pilih kode rekening untuk alat tulis kantor. Pilih di sini nama tokonya juga sama, misalkan mau belanja di toko Bapak Iwan juga kemarin. Belanja alat tulis kantor butuh pajak atau tidak, tinggal dipilih saja. Oh, ternyata untuk alat tulis kantor ini butuh surat pesanan. Tinggal diklik centang saja. Ketika di sini bisa diklik, maka otomatis ada rincian yang harus dipilih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau merincikan, tinggal diklik saja sesuai dengan RKS yang tadi. Ada 4. Misalkan ada kertas, kita belanjakan kertas tersebut misalkan belanja 2. Tambahkan. Yang kedua adalah bolpen. Bolpen itu belinya 3 pak. Misalkan langsung 3 pak, simpan lagi. Yang ketiga beli pensil. Pensil itu misalkan beli 4 pak, dibeli semuanya. Oke, sesuai dengan anggarannya. Spidol ini anggarannya 60.000, misalkan dibeli 2 semuanya, tinggal tambah semuanya. Tinggal di close misalkan sudah dibelanjakan semuanya. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka otomatis di sini sudah ada alat kantor. Alat tulis kantor sebesar 350.000. Oke, misalkan selanjutnya untuk belanja tunai juga, misalkan mau bayar honor misalkan pada tanggal 7. Ini untuk yang bulan Januari dulu misalkan. Di bulan Januari itu seharusnya tanggal 31 kemarin. Terus di sini honor itu masuk di pembiayaan, komponennya pembayaran honor, semuanya tinggal dipilih sesuai dengan yang diisi di RKS Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan yang penerimanya siapa, tinggal ditambah saja. Misalkan di sini Ibu Wati, nama tokonya kan tidak ada, soalnya ini belanja pegawai, jabatannya juga sudah tidak ada, alamat tokonya kosong, tinggal kosongin saja soalnya belanja pegawai. Ini hanya penanggung jawabnya saja. Ibu Wati untuk Ibu Wati misalkan. Terus pajaknya ada pajak, sebenarnya tidak ada. Butuh surat pesanan atau tidak? Misalkan untuk ini tidak butuh surat pesanan Bapak Ibu ya, karena ini belanja pegawai. Terus misalkan ini mau belanja, ini kan tadi sudah dirincikan satu-satu uraiannya. Misalkan honor pegawai tidak tetap Bapak Hasan. Bapak Hasan misalkan. Bapak Hasan di situ di RKS 600.000. Tinggal dimasukkan 600.000, pilih penerima. Oh, mohon maaf, ini penerimanya seharusnya Bapak Hasan juga, bukan Ibu Wati.
Bapak Hasan sebagai penerima. Misalkan di sini tidak diwakilkan, tinggal klik simpan saja, klik OK, penerimanya Bapak Hasan. Tinggal klik simpan saja. Ini simpan, maka otomatis di sini sudah ada. Oh, di sini belum dipilih. Bapak Hasan, OK, simpan. Maka otomatis di sini ada honorarium Bapak Hasan sebesar 600.000. Ini untuk bulan Januari. Untuk Bapak Husin tinggal tambah lagi saja. Ini tinggal dipilih tanggal 31. Programnya masih sama, pembiayaan, komponennya honor, GDT-PTT, guru tidak tetap. Ini nambah lagi misalkan Bapak Hasan, Bapak Husin. Ini bagi sekolah yang merincikan pembayaran honornya Bapak Ibu ya. Tinggal klik OK saja. Maka di sini tinggal dipilih penerimanya Bapak Husin. Tidak ada pajak. Di sini misalkan mau ditambahkan Bapak Husin Januari, misalkan. Tinggal seperti itu, ditambahkan nominalnya 500.000. Tinggal klik simpan saja, klik OK. Maka di sini akan otomatis ada pegawai honor pembayaran gaji untuk Bapak Husin bulan Januari sebesar 500.000. Caranya seperti itu untuk pengeluaran kas. Misalkan saya praktekkan bagaimana caranya untuk yang non-tunai. Non-tunai ini ada di pengeluaran bank. Tinggal dipilih di sini jenis pengeluarannya, yaitu transaksi non-tunai. Nah, misalkan tanggal 8 misalkan. Kita mau beli laptop. Tanggal notanya juga sama misalkan mau belanja juga laptop di tanggal 8 juga misalkan. Notanya juga tanggal 8, pelunasannya juga tanggal 8 sama. Programnya di sini adalah prasarana. Ini alat media pembelajaran, laptop, modal pengadaan laptop. Di sini misalkan mau beli di rumahnya Bapak Rohman misalkan, di tokonya Bapak Rohman. Nama tokonya Elektronik Sel, jabatan karyawan. Nah, alamat tokonya misalkan di Jalan Bayangkara. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Misalkan di sini tinggal dipilih pajaknya belanja laptop. Misalkan gini Bapak Ibu, untuk pajak ini perlu saya jelaskan kenapa di sini pilih pajak. Ada dua jenis pajak. Soalnya biasanya ada beberapa belanja yang memuat dua jenis pajak secara bersamaan. Misalkan PPN gandeng dengan PPh 22, itu bisa seperti itu. Ada juga SSPD gandeng dengan yang lainnya, bisa juga seperti itu. Makanya sehingga di sini kami menjadikan dua pajak secara langsung. Terus kapan sekolah memilih ada pajak atau tidak? Jadi begini, misalkan kita beli laptop. Ketika beli laptop, yang bayar pajak itu siapa? Misalkan yang bayar pajak itu adalah sekolah, maka sekolah itu wajib memilih ada pajak. Ketika yang bayar pajak itu adalah pihak toko, maka sekolah tidak perlu mencantumkan ada pajak di sini. Maka di sini tidak perlu ada pajak. Ketika yang bayar pajak adalah toko, ketika yang bayar pajak adalah sekolah, maka di sini Bapak Ibu harus memilih untuk ada pajaknya, pajak apa. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan misalkan untuk model laptop ini ada pajak berupa PPN. Tinggal dipilih PPN, butuh surat pesanan atau tidak. Oh, ternyata butuh surat pesanan. Di sini kan tidak nyala nih untuk tombolnya karena di RKS untuk laptop ini tidak ada rinciannya. Misalkan di sini di anggaran RKS 10 juta. Misalkan benar harganya 10 juta nih, dibuat habis. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka otomatis untuk belanja laptop sudah selesai. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya saya rasa caranya sama. Untuk belanja-belanja yang lainnya tinggal nanti bisa memilah untuk belanja non tunai atau tunai. Untuk tunai semuanya dibelanjakan di sini di pengeluaran kas. Untuk non tunai dibelanjakan untuk belanja non tunai, transaksi non tunai. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya praktekkan untuk pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak ini tadi kan sempat ada pajak PPN untuk pembelian laptop. Kira-kira masuknya di mana? Kok di transaksi pengeluaran ini tidak ada? Kita coba cek di penerimaan. Maka di sini ada penerimaan pajak sebesar 909.000 sekian. Ini adalah pajak 10% dari DPP pembelian laptop.
Jadi ini adalah pajaknya, otomatis sudah terisi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu membayarnya saja. Bagaimana cara membayarnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan pungutan pajak? Caranya tinggal klik menu pengeluaran, pilihnya di sini pengeluaran pajak. Tanggal berapa mau dibayar? Misalkan saya contohkan tanggal 25 dibayar pajak. Pilihnya di sini PPN, maka akan keluar daftar pajak yang belum terbayarkan. Tinggal diklik saja PPN-nya, tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Maka otomatis pajak untuk PPN pembelian laptop sudah selesai. Misalkan pada bulan Februari ini transaksinya sudah selesai cukup segini misalkan. Maka Bapak Ibu tinggal klik close saja. Jangan lupa ketika setiap bulan tersebut sudah selesai, wajib melakukan penutupan kas. Caranya sama, tinggal dipilih tanggal penutupan kasnya. Ini ada saldo di kas sebesar 13 juta. Kita rincikan terdiri dari uang lembaran berapa saja. 100 ribuannya misalkan 130 lembar misalkan. 50 ribuannya ada 3 lembar, 20 ribuannya ada 1, 10 ribuannya ada 3 misalkan. Maka otomatis di sini sudah 0, berarti sudah dirincikan semuanya. Lalu klik simpan dan klik OK. Maka otomatis di bulan Februari sudah ditutup. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau bulan Februari sudah ditutup, sama halnya dengan bulan Januari tadi, tinggal melakukan cetak laporan bulanannya saja untuk bulan Februari. Nah, nanti lebih jelasnya saya akan praktekkan ketika sudah masuk di sesi cetak laporan, mulai dari surat pesanan, tugas umum, dan lain sebagainya akan kami praktekkan nanti. Tapi intinya Bapak Ibu, ketika sini sudah ditutup, Bapak Ibu sudah bisa melakukan cetak laporan bulanan. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya, bulan Februari sudah selesai, kita pindah ke bulan Maret. Nah, bagaimana cara memindahkan ke bulan Maret? Pilih periode lagi, lalu pilihnya bulan Maret 2022, klik simpan, klik OK. Maka di sini sudah berubah menjadi bulan Maret 2022. Nah, bagaimana bulan Maret? Bulan Maret langkahnya sama persis dengan bulan Januari dan bulan Februari, Bapak Ibu ya. Tinggal kerjanya hanya di penerimaan dan pengeluaran. Kalau sudah selesai tinggal ditutup, tinggal cetak laporan bulanannya. Bulan Maret sampai bulan Desember caranya sama persis. Jadi seperti itu. Ada satu lagi yang harus saya jelaskan Bapak Ibu. Ini kan sudah nyampe di bulan Maret 2022. Ternyata di bulan Februari itu ternyata ada transaksi yang kelewatan. Misalkan ada transaksi yang mau dirubah atau ada transaksi yang mau ditambahkan atau mau dihapus, terserah. Bagaimana caranya mengubah transaksi yang ada di bulan Februari? Ini dalam artian mengubah transaksi Bapak Ibu ya, bukan mau mencetak. Kalau mau mencetak saja tinggal menuju ke bulan Februari. Ini misalkan mau merubah data di bulan Februari, sedangkan bulan Februari itu sudah ditutup. Nah, caranya Bapak Ibu itu misalkan di sini bulan Maret misalkan sudah ditutup misalkan. Oke, saya praktekkan dulu sudah ditutup. Misalkan dalam kondisi sudah ditutup bulan Maret, ternyata di bulan Februari itu ada transaksi yang harus diinputkan ulang, ada transaksi yang kelewatan misalkan. Bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu tidak bisa langsung ke bulan Februari langsung, jangan. Karena di bulan Februari langsung Bapak Ibu tidak bisa menambahkan. Karena ada peringatan, mohon maaf periode laporan bulan ini sudah ditutup. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuka ini pun ini tidak bisa. Karena harap membuka penutupan kas bulan selanjutnya terlebih dahulu. Oke, bulan selanjutnya berarti di bulan Maret. Artinya Bapak Ibu kalau misalkan sudah posisi di bulan Maret sudah ditutup, mau pindah ke bulan Februari dan mau melakukan perubahan, maka otomatis bulan Maret ini wajib dibuka dulu penutupan kasnya. Bagaimana cara membukanya? Di sini ada buka penutupan kas. Nah, maka di sini sudah kebuka bulan Maret. Kalau bulan Maret sudah kebuka, bulan selanjutnya, bulan di bawahnya lagi, bulan Februari. Bulan Februari klik OK, bulan Februari juga dibuka. Klik buka lagi, klik close, maka karena bulan Februari sudah dibuka, otomatis sudah bisa melakukan perubahan. Mana yang mau dirubah? Oh, ternyata mau melakukan penambahan untuk pramuka misalkan. Klik pengeluaran. Tanggalnya tanggal berapa? Misalkan tanggal 15. Pramuka itu di standar proses, misalkan mau belanja untuk instruktur pramuka itu misalkan Ibu Wati misalkan. Ada pajak atau tidak, silahkan bisa dipilih. Misalkan pada tenaga ahli ini ada pajaknya misalkan non PNS, non NPWP, misalkan tidak ber NPWP.
Nah, tidak perlu surat pesanan. Di sini untuk tahap 1, ini misalkan untuk bulan Januari. Bulan Januari saja. Di bulan Januari ini misalkan bukan 300 tapi 100.000. Karena ini selama untuk oke. Ini misalkan 300 untuk 1 bulan. Untuk bulan Januari saja. Lalu tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka otomatis di sini sudah ada tenaga ahli untuk pramuka bulan Januari sudah dibayarkan. Tadi ada pungutan pajaknya, yang bayar adalah sekolah misalkan. Ini ada pajak PPh 21. Bagaimana caranya untuk bayar? Cara bayarnya klik pengeluaran pajak, tanggalnya tanggal 25 misalkan. Terus di sini pajak PPh 21 non NPWP, tinggal klik simpan saja, klik OK, maka otomatis pajaknya sudah terbayar. Jangan lupa ditutup kembali. Misalkan tanggal 28 120 ini 50 ribuannya 18 lembar. Klik simpan saja, klik OK, otomatis bulan Februari sudah ditutup, menuju ke bulan Maret lagi untuk melanjutkan pelaporan. Misalkan bulan Maret sudah selesai, tinggal ditutup kembali, lanjut ke bulan April. Jadi selanjutnya pun seperti itu cara pengerjaannya. Mungkin itu untuk pengoperasian aplikasi kami di menu penerimaan dan pengeluaran. Silakan untuk menu selanjutnya bagaimana cara cetak dan lain sebagainya, bisa ikutin video tutorial selanjutnya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan penginputan data di penerimaan dan pengeluaran dan sudah melakukan penutupan kas, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencetakan laporan. Di sini sudah kami sediakan mulai dari laporan bulanan, laporan triwulan dan tahap, laporan semester dan laporan tahunan. Kapan Bapak Ibu bisa mencetak laporan bulanan, triwulan dan lain sebagainya? Jadi begini, untuk laporan bulanan, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan penginputan per bulan, maka sudah bisa melakukan pencetakan laporan bulanan. Ketika Bapak Ibu sudah sampai 1 triwulan atau 1 tahap, misalkan triwulan 1 sudah sampai bulan Maret, maka sudah bisa melakukan pencetakan laporan triwulan. Begitu pula dengan laporan tahap, jadi seperti itu. Untuk laporan semester, misalkan Bapak Ibu sudah sampai bulan Juni, ternyata mau mencetak laporan semester, tinggal diklik saja untuk laporan untuk semester satunya. Begitu pula dengan laporan tahunan. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di akhir tahun, Desember 2022, misalkan mencetak laporan tahunannya, semuanya sudah kami sediakan di sini. Jadi seperti itu. Oke, saya praktikkan langsung. Misalkan Bapak Ibu mau mencetak laporan untuk bulan Februari nih, misalkan. Di sini ada laporan bulanan, tinggal klik saja laporan bulanannya. Pertama, pilih dulu tanggal pengesahannya, tanggal terakhir di bulan tersebut. Pertama, sudah kami sediakan surat pesanan. Surat pesanan di sini Bapak Ibu tinggal dipilih saja tanggal pesanannya. Kira-kira untuk alat tulis kantor ini kapan? Untuk surat pesanannya, tanggal pemesanannya, misalkan tanggal 4 Januari misalkan. Tinggal klik cetak saja. Maka di sini adalah untuk surat pesanan pembelian ATK, bolpen, pensil, spidol, dan kertas HVS. Jadi seperti itu. Tepatnya tanggalnya itu tanggal 4 Januari 2022. Begitu pula dengan belanja modal pengadaan laptop. Kapan untuk surat pesanannya? Misalkan tanggal 18, tinggal diklik saja. Ini adalah untuk cetak surat pesanan pembelian laptopnya 1 unit. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga di sini sama halnya dengan RKS yang sebelumnya, bisa mencetak langsung atau bisa ekspor ke Excel, PDF atau Word. Semuanya bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan faktur barang tinggal cetak saja. Ini adalah faktur barang untuk ATK yang tadi. Ini untuk laptop. Faktur barang untuk laptop. Semuanya sudah tinggal cetak. Berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang. Misalkan untuk ATK alat tulis kantor ini tanggal 4 tadi, misalkan surat pesanannya. Maka di sini tinggal dipilih, tinggal dicetak saja, maka otomatis sudah terisi berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang untuk ATK-nya. Begitu pula sama dengan laptop. Tinggal dipilih dulu tanggal untuk surat pesanannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Buku kas umum juga sama. Di sini sudah tinggal cetak saja, semuanya sudah terisi. Bapak Ibu tidak perlu mengisi satu-satu lagi. Hanya saja dengan menginput penerimaan dan pengeluaran yang saya contohkan sebelumnya, otomatis BKU sudah selesai.
seperti ini. Untuk buku pembentuk kas pun juga sudah selesai. Pembentuk bank sudah selesai terinput otomatis, bisa cetak atau bisa ekspor ke Excel, PDF ataupun Word. Begitu pula dengan pembantu pajaknya. Pembantu pajaknya sudah selesai, sudah dibayarkan juga. Ini ada buku pembantu ROB, rincian objek belanja. Misalkan Bapak Ibu diminta dalam kabupatennya. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti itu. Ini nanti akan ketemu anggarannya 350, maka otomatis ini dibelanjakan sebanyak 350, semua nominalnya 0, sisa anggarannya. Naskah soal di sini ada anggarannya 1.500.000, hanya dibelanjakan 500.000, sisanya masih ada 1 juta yang belum dibelanjakan. Jadi seperti itu. Terus ini yang biasanya ini adalah format baru di tahun 2022 karena permintaan dari beberapa kabupaten. Buku kas pengeluaran A2. Ini tinggal klik saja. Mau dipilih pakai apa, atau diterima dari bendahara, kepala sekolah, atau KPA, atau hanya sekolah saja. Kalau defaultnya ini adalah nama sekolah langsung. Jadi misalkan di sini mau mencetak untuk alat tulis kantor. Nah, jadi seperti ini. Telah terima dari SDN 1 Barokah. Terus misalkan di sini mau dirubah bukan dari SDN bendahara misalkan, maka tinggal diklik saja seperti ini. Maka di sini akan berubah telah terima dari bendahara bos. Saya contohkan yang ada pajaknya, ini laptop. Nah, ini maka ada keluar pajaknya, PPN dengan totalnya 900 sekian. Oke, cukup untuk A2, ini K7B atau berita register penutupan kasnya sudah tinggal cetak. K7C berita acara pemeriksaan kas sudah tinggal cetak. Untuk laporan realisasi atau LRA biasanya yang biasanya dikenal oleh sekolah-sekolah, ini sudah tinggal cetak. Semuanya sudah tinggal cetak. Penerimaannya 30 juta, realisasi totalnya 30.250.000, sisa anggaran yang belum terrealisasi itu ada 70 juta. Begitu pula dengan belanjanya seperti itu. Kwitansi pun di sini sudah tinggal cetak Bapak Ibu. Telah terima dari siapa, misalkan bendahara, tinggal klik saja. Ini adalah kwitansi yang terbaru, sudah ada backgroundnya. Kalau misalkan mau kepala sekolah, tinggal klik saja kepala sekolah. Ini sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Tinggal di close saja. Oke. Fungsi tadi untuk lunas bayar sama tanggal nota itu seperti ini. Untuk lunas bayarnya tanggal 7 bulan 2, ini lunas bayar untuk tanggal notanya 31/01/2022. Ini dibelanjakan di tanggal 31 bulan 1, tapi dilunasinya tanggal 7 bulan 2. Jadi seperti itu. Kwitansi sudah selesai, detail buku ROB. Ini adalah buku ROB-nya. Pegawainya apa saja, terrealisasi seperti ini. Detail realisasi, mulai dari pendapatan sampai belanjanya. ROP, ini penerimaan dana bosnya 30 juta, total 30.250.000, yang belum terrealisasi itu 70 juta, karena anggarannya 100.250.000. Ini rekapitulasi belanja. Misalkan Bapak Ibu diminta oleh kabupaten kira-kira belanja barang jasanya mulai dari bulan Januari sampai Maret itu apa saja. Nah, tinggal dipilih belanjanya belanja apa, belanja pegawai. Oh, belanja pegawainya ada 1.100.000 nih. Untuk belanja barang jasa yang sudah dibelanjakan ada 1.150.000 dengan rinciannya seperti itu. Yang terakhir belanja modalnya apa saja dari 1 triwulan, maka ini adalah belanja pegawai, hanya laptop saja yang tadi. Semuanya sudah tinggal cetak. Pos K7A per bulan ini sudah kami sediakan. Ini adalah report terbaru dari aplikasi kami 2022 K7A-nya. Laporan bulanan sudah selesai, cara cetaknya seperti itu Bapak Ibu. Untuk laporan triwulan dan tahap tinggal diklik saja. Laporan triwulan misalkan tanggal 31 Maret, misalkan untuk SPTJ triwulan 1, tinggal klik saja. SPB triwulan 1, tinggal diklik saja. Ini adalah SPB atau surat pengesahan belanja. Ini adalah K7. Ini adalah format terbaru sesuai dengan permintaan beberapa sekolah dan beberapa kabupaten. Ini adalah format terbaru dari kami, sudah tinggal cetak untuk bos K7. Untuk bos K7A-nya juga sudah tinggal cetak.
Ini biasanya format yang paling ribet bagi sekolah kalau misalkan sekolah masih manual. Soalnya harus milah-milah satu-satu. Realisasi pun juga sudah tinggal cetak. SP2B sudah tinggal cetak. Lampiran SP2B ini sesuai dengan Permendagri sudah tinggal cetak. Buku kas umum, kami juga sudah menyediakan buku kas umum untuk per triwulan. Sudah tinggal cetak saja. Detail buku ROB ini sudah tinggal cetak. Semuanya sudah tinggal cetak Bapak Ibu ya. Triwulan 1. Berita acara rekonsiliasi ini sesuai dengan Permendagri. Begitu pula dengan lampiran rekonsiliasi sesuai dengan format Permendagri. Jadi seperti itu untuk cetak laporan triwulan. Triwulan 2, 3, dan 4 caranya sama. Begitu pula dengan tahap. Tahap tinggal dirubah saja tanggal pengesahannya. Misalkan tahap 1 April misalkan, tinggal pilih saja tahap 1. Cara cetaknya pun juga sama. Jadi saya rasa untuk tahap dan laporan triwulan sama Bapak Ibu ya. Tinggal cetak saja mana yang mau dibutuhkan. Sekarang kita beralih kepada laporan semester. Misalkan Bapak Ibu sudah sampai di bulan Juni mau mencetak laporan semester 1, maka tinggal dipilih menu untuk laporan semester, tinggal dipilih tanggal pengesahannya di bulan Juni 2022. Kliknya yang pertama SPTJ untuk triwulan semester 1. Tinggal diklik saja. SPB semester 1. POS K7A semester 1. Semuanya sudah tinggal cetak. Berita rekonsiliasi semester 1. Buku kas umum semester 1. Laporan realisasi semester 1 atau LRA. SP2B semester 1, lampiran SP2B semester 1 ini ada sesuai dengan Permendagri. Lampiran rekonsiliasi semester 1. SPTMH ini juga sudah tinggal cetak saja. Detail realisasi juga sudah tinggal cetak. Rekapitulasi belanja modal ini adalah daftar belanja modalnya saja sesuai dengan Permendagri. Ini hanya satu saja. K7 ini yang terbaru, format terbaru di 2022 sesuai dengan permintaan beberapa kabupaten dan beberapa sekolah. Ini sudah tinggal cetak saja K7. Oke, itu untuk semester laporan semester. Cara cetak laporan semester 2 juga caranya sama Bapak Ibu ya. Terakhir laporan tahunan, misalkan Bapak Ibu sudah sampai di akhir tahun mau mencetak laporan tahunannya, tinggal pilih tanggal pengesahannya. Tanggal 31 Desember 2022, tinggal klik SPTJ yang pertama, tinggal cetak saja. Semuanya sudah terisi otomatis Bapak Ibu. Rekapitulasi untuk belanja barang milik daerah atau belanja modal, tinggal cetak. K7 juga tinggal cetak. Untuk BOS K7A sudah tinggal cetak. BOS K8 pun juga sudah tinggal cetak. Rekap belanjanya sudah tinggal cetak. Buku kas umum kami juga sudah menyediakan, ini format terbaru di 2022. Form 1C-nya pun juga sudah tinggal cetak. Mulai dari kegiatan per kegiatan, ulangan harian, laptop, honor, GTT, PTT, pramuka, semuanya sudah terinci otomatis Bapak Ibu. Ini adalah belanja per jenis belanja pegawai, persediaan, jasa per kategori belanja. Terakhir di sini rincian pengeluaran dana bosnya. Pegawainya berapa, belanja tinggal dirincikan, belanja barang jasanya berapa saja, belanja modalnya berapa saja. Semuanya dirincikan seperti ini di tahap 1, 2, dan 3-nya. Karena tadi yang diisi hanya tahap 1, otomatis yang terisi hanya tahap 1 saja. Tahap 2 dan 3 masih nihil. Intinya seluruh aplikasi ini, seluruh format yang tersedia itu sudah menyesuaikan dengan dua juknis, Permendikbud dan Permendagri. Semuanya sudah tinggal cetak hanya dengan penginputan penerimaan dan pengeluaran saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ini adalah video tutorial lengkap yang sudah kami buatkan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari sebelum pengoperasian sampai selesai pengoperasian. Kalau dengan adanya video tutorial ini masih ada kendala dalam pengerjaannya, silakan bisa menghubungi kami di kontak yang sudah tersedia. Terima kasih, mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam mempermudah dan mempersingkat pengoperasian atau penyelesaian SPJ dana bosnya. Mudah-mudahan bisa membantu seluruh sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih.